sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih-Mu melimpah Tuhan, Kau yang sediakan segalanya bagi kami. Kaulah jaminan kami, Yesus, selamanya. Kau yang jadi jaminan kami, Tuhan. Kau berikan segalanya, Kau selalu menyediakan yang kami perlukan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau yang setia, Yesus, Tuhan. Haleluya.
segala yang kami perlu, Yesus. Kasih-Mu melimpah bagi setiap kami, Tuhan. Cinta-Mu begitu besar bagi setiap kami. Kau sudah merancangkan yang terbaik bagi setiap kami, Tuhan. Dan kami percaya tidak ada rencana-Mu yang gagal, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum memulai aktivitas di pagi hari ini, kita akan sedikit belajar tentang firman Tuhan. Mari kita akan baca firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Katakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? 36. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37. Tetapi dalam semuanya itu
kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Saudara, ayat inilah yang kita baca pagi hari ini, dan ini adalah tulisan Rasul Paulus. Dan ayat masnya yaitu kita ambil dalam ayat yang ke-37 yang dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul atau tema, tetap menang di dalam masa-masa sulit. Kalau kita lihat hari-hari ini saudara, keadaan zaman dunia ya, nggak usah ke jauh-jauh, di daerah kita berada aja semuanya banyak kesulitan. Orang-orang banyak mengalami kesulitan hidup, khususnya juga kalau kita dengar hari-hari ini banyak terjadi yaitu masalah ekonomi ya, di mana dalam keluarga ya, karena banyaknya PHK mungkin sehingga bapak-bapak ada yang di PHK dan sebagainya, sehingga keuangan menjadi kacau, mengalami kesulitan. Mana lagi anak-anak yang bersekolah membutuhkan juga banyak dana ya untuk masuk sekolah dan sebagainya. Nah, disinilah kita merasakan kesulitan-kesulitan itu ya. Dampaknya kita merasakan karena memang semuanya mengalami itu juga. Tapi pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha kuasa, maha baik. Bahkan Dia mengatakan ya, dikatakan tadi, tetapi dalam semuanya itu, jadi dalam menghadapi semua kesulitan, tantangan hidup dan sebagainya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita bisa menjadi pemenang, kita bisa tetap menang di masa sulit karena Dia yaitu Yesus yang mengasihi kita. Ya, karena Yesus yang mengasihi kita, Dia sudah memberikan semuanya. Dia memberikan kuasanya, menolong kita, Dia membuka jalan sehingga kita bisa menang. Artinya menang ini bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu ya, walaupun mungkin cara-caranya berbeda ya. Tuhan menolong itu dengan banyak cara. Nah, saudara, kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca, dari ayat yang ke-35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus ya? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada ya. Penindasan, kesesakan, aniaya dan sebagainya, tantangan kehidupan itu tidak akan memisahkan kita. Karena kasih Yesus itu luar biasa bagi kita. Apalagi bagi kita yang dikasihinya ya. Dikatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, jadi dari ayat-ayat yang kita baca ini kita dapatkan 3 hal ya, untuk kita bisa menang di dalam kehidupan kita masa-masa sulit ini. Yang pertama yaitu dengan mengasihi Tuhan. Kalau kita tadi dikatakan sebagai umat yang dikasihinya. Lah, bagaimana kalau kita dikasihi Tuhan? Tentunya kita juga mengasihi Tuhan ya. Nah, mengasihi Tuhan itu bisa dinyatakan dalam kehidupan kita. Orang yang mengasihi itu pasti selalu dekat ya, selalu bersekutu, selalu mengutarakan segala sesuatunya ya pada kekasihnya ya. Satu contoh dalam keluarga ya, orang tua dengan anak, suami, istri, pasti kalau mengasihi itu pasti setiap saat bersekutu, bertemu satu dengan yang lain. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, maka kita pun wajib
mengasihi Dia, yaitu dengan memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan, ya. Karena dengan pujian penyembahan ini kita bisa mendatangkan kuasa Tuhan bekerja. Tuhan sangat senang dipuji dan disembah, ya. Satu contoh waktu Rasul Paulus dan Silas dalam penjara, apa yang ia lakukan? Memuji Tuhan di waktu malam, ya. Walaupun tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, ya, tangannya dirantai dan dalam tempat yang tertutup, penjara yang tertutup, tapi dia masih ada waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Bahkan selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dan kalau saudara baca kisahnya, di situ saat dia memuji menyembah Tuhan, maka belenggu-belenggu itu terlepas. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menang atas masa-masa sulit, kita menang atas tantangan dan pencobaan, mari kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, ya. Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Dikatakan di sana, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara? Iman kita. Nah, yang kedua, untuk menang dalam masa-masa sulit, kita harus beriman. Punya iman. Iman kepada siapa? Lah, ini satu pertanyaan juga. Yang tentunya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia yang sudah mengorbankan kehidupannya, dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa setan, semuanya sudah dikalahkan. Nah, demikian juga kalau kita percaya dan yakin akan kuasa Tuhan itu, kita percaya akan korban Yesus Kristus, kita ada iman, maka kita pun bisa menang atas dunia ini, atas kuasa-kuasa yang menghalangi kita, ya. Satu contoh kalau kita lihat dalam kehidupannya Ishak, ya. Saudara bisa baca itu di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12, ya. Nah, Kejadian 26 ini satu cerita di mana Ishak waktu itu mengalami masa kelaparan, ya. Kejadian 26, ya saudara. Kejadian 26, kalau saudara baca mulai ayat 1, itu perikopnya adalah Ishak di negeri orang Filistin. Ayat 1 dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ini yang saudara bisa baca ayat-ayat selanjutnya, ya. Kalau kita bacakan pagi ini waktunya enggak sampai, ya. Nah, saudara bisa baca di situ diceritakan bahwa Ishak mengalami masa kelaparan dan dia ada di daerah orang Filistin, dia ke rajanya, ya. Dan di situ Tuhan menampakkan diri dan berfirman, jangan pergi ke Mesir, ya. Mesir ini bisa melambangkan dunia. Waktu itu memang Mesir jaya, saudara, ya. Kalau ke sana mungkin Ishak bisa bekerja dan tidak kelaparan. Tapi Ishak punya iman. Ishak percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu pasti akan digenapi. Dan kalau saudara baca ayat yang ke-12, di sana dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin, saudara. Nah, Ishak percaya akan janji Allah. Diam di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ishak percaya
Dia tidak pergi ke Mesir. Mungkin orang-orang lain dalam kesusahannya, cari jalan ke sana kemari ya, apa yang harus dikerjakan. Tapi Ishak, dia datang kepada Tuhan dan dia mendengar firman Tuhan dan dia percaya firman itu. Nah, disinilah kalau kita percaya akan firman Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin ya. Pasti janji itu akan digenapi. Sehingga dikatakan di ayat 12, Ishak di situ menabur dan dia menuai saat itu juga ya. Menabur di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil dan hasilnya luar biasa, 100 kali lipat. Nah, ini karena percaya. Jadi yang pertama dikatakan mengasihi Tuhan di masa sulit, yaitu tetap memuji dan menyembah Dia. Yang kedua, Ishak percaya di masa sulit, kita tetap percaya. Bukan berarti kalau percaya ya sudah kita nggak usah usaha apa-apa. Kita tetap berusaha, saudara. Kita tetap mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Berusaha berarti kita membaca firman, merenungkan firman, dan dari situlah Tuhan memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya pasti baik kalau Tuhan yang bekerja. Sehingga disatakan Ishak mentaati perintah Tuhan, taat dan setia, dan dia bisa menabur bahkan menuai 100 kali lipat. Menang atas masa sulit. Dan yang ketiga ya, ada 3 hal tadi saya katakan. Yang ketiga, kita harus menjadi pelaku firman. Nah, kalau kita sudah senang memuji menyembah Tuhan, kita setia dan taat mendengar firman Tuhan. Lah, firman Tuhan yang kita dengar ini yang ketiga harus dilakukan. Orang yang melakukan firman itu pasti mendapatkan berkat-berkat Tuhan ya. Itu bisa juga dibaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34 ya. Di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lah ini yang terakhir, yaitu melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Inilah hal yang diperkenan Tuhan. Masa-masa sulit kita tetap setia menjadi pelaku firman. Injil Yohanes ini mengatakan waktu Yesus berjalan dengan murid-muridnya dan siang hari dia merasa capek, haus. Ya, murid-muridnya pergi ke kota dan dia tinggal di sumur Yakub. Nah, di situ dia bertemu dengan seorang wanita, ya. Sambil menunggu murid-muridnya, dia bertemu dengan seorang wanita Samaria kalau saudara baca di ayat-ayat atasnya. Dan disitulah mulai Yesus memberitakan berita baik, yaitu firman Tuhan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin saat-saat ini kita dalam kesesakan, mungkin kita saat ini dalam menderita, mungkin di saat-saat seperti ini juga kita didatangi atau bertemu dengan orang-orang yang lebih menderita. Mari kita juga mau menjadi pelaku firman. Kita beritakan berita baik. Hari-hari yang lalu, saudara yang sudah ditolong oleh Tuhan, saudara bisa memberitakan itu pada orang-orang itu. Tuhan Yesus itu baik, Dia penolong yang ajaib ya, dan sebagainya lah. Kita bisa memberitakan Injil ya. Dengan pemberitaan Injil ini, maka satu saat mungkin orang yang kita beritahu itu dia juga bisa datang kepada Tuhan ya. Seperti yang diceritakan di Yohanes pasal 4 ini. Akhirnya perempuan Samaria ini dia tidak sendiri datang ke Tuhan, tapi dia ajak orang-orang yang di daerah itu untuk datang kepada Tuhan ya. Nah, saudara, inilah hal-hal yang perlu kita kerjakan di saat-saat ini. Mungkin saat ini saudara lagi menghadapi masa-masa sulit
ya, entah itu perekonomian, entah itu masalah anak sekolah, entah itu masalah keluarga, ya, antara suami istri, pekerjaan yang tidak menetap dan sebagainya. Tapi percayalah, kalau pagi ini Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk belajar, tetaplah menyembah Tuhan. Tetaplah mengucap syukur buat hari yang diberikan Tuhan bagi kita. Tetap memuji, menyembah Dia, mengucap syukur. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Banyak ayat yang menyatakan itu, ya, di Yesaya dan sebagainya. Banyak yang mengatakan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Janji Tuhan tidak akan berubah. Dan mari kita juga mau memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami di hari-hari yang lalu. Dan saya percaya kalau kita menjadi pelaku firman, kita suka menyembah memuji Tuhan, bahkan kita tetap percaya, taat dan setia. Di mana saudara dipilih Tuhan, di mana saudara beribadah, tempat yang tetap, tinggal di situ, jangan lari ke sana kemari, tapi tetap berharap pada Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan dinyatakan dan kita akan mengalami satu kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu telah kami beritakan, dan biarlah Roh Kudus yang akan terus bekerja menolong setiap kami, menjamah setiap hati jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu, biar Engkau akan menuntun dia, Engkau memegang tangannya, sehingga kami semua boleh tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kami tetap mentaati dan setia menanti janji-Mu, dan kami selalu mengucap syukur buat karya-karya-Mu yang ajaib. Terima kasih, biar sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami semuanya. Mari kita akan sambut berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi, shalom.